Saudara, hari ini saya mau menyampaikan tentang The Seven City of Refuge. Aduh, sulit banget ya saudara. Rasanya kalau ngomong itu kayak lengse gitu lidahnya. Kota perlindungan ketujuh. Coba bilang sama saya, kota perlindungan ketujuh. Langsung aja kita masuk ke dalam slide yang pertama. Saudara, pernah nggak dalam hidup ini kita itu merasa insecure? Saudara tahu insecure ya? Apa insecure? Gak percaya diri, itu salah satunya. Apa insecure? Gampang malu. Oke, benar, ada yang bilang gampang malu. Saudara, intinya insecure itu dari kata awalnya adalah secure. Secure itu apa, saudara? Aman. Berarti orang yang insecure berarti orang yang merasa tidak aman. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal ketidakpastian. Makanya tadi WL-nya kan bilang kalau dalam masa COVID itu mau planning untuk bulan depan aja udah apa ini? Tidak pasti, saudara. Orang yang berada dalam ketidakpastian itu pasti merasa insecure. Kalau dia lagi perform sesuatu, aduh kira-kira orang lain menilai aku apa ya? Itu orang yang insecure, saudara. Kalau dia merasa performanya nggak baik, dia merasa insecure. Benar ya? Saudara, orang yang merasa nggak aman itu ibaratnya gini. Kalau seandainya saudara, kita lagi ibadah ini tiba-tiba saudara, ada para teroris, gitu saudara. Apa yang terjadi? Karena ada yang tentara mungkin langsung tembak ya, langsung tembak-tembak gitu. Kalau saudara kita yang rakyat jelata saudara, rakyat biasa, kalau ada tiba-tiba teroris, tangan di atas, misalnya gitu. Saudara ngapain saudara? Angkat tangan. Benar itu saudara, angkat tangan supaya nggak ditembak. Kalau saudara tiba-tiba ada bom kelempar gitu, wah, kabur. Apa yang terjadi saudara? Kabur. Ada yang lain? Ada yang merasa sok jagoan melawan saudara? Hello? Apa yang biasanya respon pertama kita lakukan? Sembunyi saudara ya. Karena pertama kita pasti panik kan? Kita merasa, waduh, ada apa nih? Gak aman saudara ya. Itu hal yang wajar saudara. Orang yang mengalami rasa tidak aman, biasanya dia akan mencari persembunyian. Betul apa betul? Kalau bisa, penembaknya ini gak bisa nembak gitu kan? Gak ada saudara, orang lagi mau nembak kita malah ini, kuserahkan nyawaku gitu kan? Ini bukan Yesus Kristus saudara ya. Justru ketika ada orang yang menyodorkan, ayo serahkan nyawamu gitu kan. serahkan dompetmu atau bunuh kau. Apa yang harusnya kita lakukan saudara? Kalau bisa ngelawan bagus saudara ya. Tapi kalau kita rakyat biasa ya lebih baik kita gimana caranya bersembunyi untuk tidak kena tembak atau kena bom. Setuju? Setuju ya? Setuju ya lo? Oke. Nah saudara gini, dalam hidup ini ada hal-hal, banyak hal saudara yang membuat kita tuh merasa tidak aman. Bukan hanya soal, tadi saya kasih contoh tentang perang saudara. Kalau mungkin zamannya Israel lagi perang itu wajar. Nah zaman sekarang di dunia modern kita kan nggak sedang perang saudara ya. Tapi ada banyak hal sebenarnya di dalam aspek hidup kita itu yang membuat kita merasa insecure. Contoh apa? Kalau uangnya habis, merasa insecure atau secure? Hello? Uangnya misalnya di dompet tinggal 10.000 saudara ya. Padahal itu udah masih tanggal muda, tapi uangnya tinggal 10.000 misalnya. Gimana? Ada yang merasa secure? Oh enggak, saya punya Tuhan Pak, gitu. Ya, semuanya akan merasa apa saudara? Insecure, panik, waduh. Gimana ini untuk aku bisa survive 1 bulan ini? Betul Pak, betul? Nah kalau biasanya nggak ada uang, ngapain? Ayo. Doa luar biasa. Memang salah saya khotbah di tempat ini. Kalah, pendetanya kalah. Kalau saudara lagi kehabisan uang, apa yang saudara lakukan? Oke, ada yang hemat, ada yang kerja. Ya, misalnya kerjanya udah digaji tapi uangnya langsung tinggal 10.000 lewat doang gitu saudara. Ngapain saudara? Halo? Shopee apa itu? Pay letter saudara ya. Supaya apa? Merasa aman. Ada orang yang ketika lagi tertekan ngapain saudara? Liburan. Nah, ini musimnya liburan saudara ya. Betul. Ada orang yang merasa nggak aman, dia mencari apa saudara? Banyak hal. Bisa mencari ketenaran, cari pengikut, cari followers, cari nama saudara, supaya dia diakui. Ada orang yang ketika merasa insecure dia cari teman, cari pasangan hidup saudara.
orang jatuh cinta itu nggak murni hanya biasanya jatuh cinta, saudara. Ada orang-orang tertentu secara psikologis, orang yang khususnya dari keluarga broken. Ketika mereka jatuh cinta, mereka tuh mencarinya atas dasar aku butuh perlindungan, aku butuh disayang. Bukan karena engkau murni hanya sekedar cari pasangan, tapi ada rasa haus kasih sayang. Coba bilang, haus kasih sayang. Nah itu bahaya, saudara. Dia mencari perlindungan di tempat yang salah. Anggap maksud saya, saudara. Ada orang yang ketika dia merasa stres, tertekan, insecure, merasa khawatir, gundah gulana gitu, saudara. Ada orang yang lari ke mana? Minum alkohol, minum minuman keras, mabuk-mabukan, saudara. Supaya apa, saudara, kalau mabuk-mabukan? Tenang. Supaya tenang kan? Supaya merasa gitu kan? Lupa, saudara ya. Tapi begitu balik lagi ke masalahnya, ruwet lagi, saudara ya. Saudara, Sabtu kemarin saya di doa fajar menyampaikan tentang Saul. Saudara, Saul itu dalam setiap kejatuhannya, kalau saudara baca di Alkitab, dalam setiap kejatuhannya dia itu ada sisi insecure. Ada merasa tidak aman, merasa takut. Dia waktu melihat Daud naik daun, saudara ya, mengalahkan Goliat, udah iri, saudara. Dia takut posisinya itu digantikan oleh Daud. Banyak hal seringkali dialami oleh Saul. Dia mengalami kejatuhan. Itu karena itu tadi, saudara, masa insecure. Nah, saudara, harusnya respon yang terbaik ketika kita merasa takut, cemas, gundah gulana, kita mencari perlindungan kepada Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa tempat perlindungan adalah Tuhan? Angkat tangannya dong, saya mau lihat. Oke, siapa yang percaya? Amin. Harusnya, saudara, respon pertama ketika kita merasa cemas, kita datang di kaki Tuhan. Halo, amin. Nah, hari ini, saudara, saya akan membahas tentang Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita. Tapi saya akan gali lebih dalam melalui kisah kota perlindungan kita. Saya harap hari ini saudara melihat Tuhan sebagai tempat perlindungan itu dengan dimensi yang lebih dalam. Amin. Siapa yang mau lebih lagi mengenal Tuhan? Amin. Hari ini saudara simak baik-baik ya, supaya kita mengenal tempat perlindungan kita yang lebih baik ini. Oke? Siap, saudara? Ya. Lanjut. Langsung aja kita buka di dalam Bilangan 35 ayat 10 sampai 15. Minta tolong dibuka. Bilangan 35 ayat 10 sampai 15. Kalau mungkin ada handphone suci, enggak usah, saudara, LCD-nya udah muncul. Kita baca bersama-sama, saudara ya. Siap? 2, 3. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi apa, saudara? Kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Lanjut. Kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu harus berapa, saudara? 6 buah kota perlindungan bagimu. Oke. Kembali ke slide-nya, saya minta tolong. Oke, saudara. Ini, saudara, kalau saudara kelihatan nggak ya? Ini petanya, saudara. Jadi di zamannya Yosua waktu mereka habis menyeberang sungai Yordan, Tuhan itu menentukan untuk Yosua membuat atau menentukan 6 kota untuk menjadi kota perlindungan. Nah, apa aja ya, saudara? Saya langsung tampilkan aja di sini. Saya nggak perlu baca ayatnya, saudara. Ada yang pertama Kedesh, saudara. Ada Kedesh, ada Golan, ada Ramot Gilead, ada Sikem, ada Bezer, Hebron, ada 6. Saudara kalau masih ingat Hebron, saudara masih ingat Hebron waktu saya khotbah tentang claiming the best promises of God? Kenapa kok Kaleb itu begitu mengingini Hebron? Karena ternyata, saudara, di Hebron ini dijadikan oleh mereka sebagai salah satu tempat perlindungan. Nangkap ya? Berarti penting, kota-kota ini adalah kota-kota yang penting. Tuhan menentukan kota-kota ini ada makna tersembunyi untuk Tuhan itu menolong umatnya. Amin. Saudara kalau dilihat artinya, saudara, ini agak gak tepat, saudara ya, garis-garisnya. Kan tadi error di slide ini. Kedes itu artinya kudus, saudara. Semua orang butuh perlindungan untuk dia merasa kudus di hadapan Tuhan. Amin. Golan artinya pengasihan. Gak ada orang di dunia ini mau diasingkan, saudara.
Kalau saudara diteman sama orang, disiwak gitu saudara ya, saudara akan merasa insecure, saudara akan mencari perlindungan. Amin. Tinggi, siapa sih mau direndahkan saudara ya? Kita semua mau ditinggikan oleh Tuhan. Bahu, nah saudara, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung gitu saudara ya. Ketika kita merasa cemas, kita butuh bahu untuk bersandar. Terus apa? Benteng, tempat perlindungan saudara ya. Dan juga komunitas persekutuan. Ada satu tempat perlindungan kita butuhkan sebagai manusia. Sebenarnya lengkap saudara. Kota perlindungan ini ditentukan Tuhan untuk sesuatu yang memberkati setiap kita. Lanjut saudara. Saudara ikuti dulu ya. Nanti saudara akan mengerti maksud kenapa kok saya harus startingnya itu agak warming up-nya itu agak lama saudara. Nah saudara, kota perlindungan ini saudara sebenarnya adalah kota para orang-orang Lewi. Kita baca ya di itu kelihatan nggak? Kita baca ya bareng-bareng. 2, 3. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pemunut dapat mengalihkan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Saudara, jadi ada 6 kota perlindungan yang tadi kita baca. Itu diserahkan kepada siapa? Orang Lewi. Saudara nangkep ya? Jadi kira-kira orang Lewi itu ada di 6 kota ini dan diberikan juga 42 kota di antara suku-suku Israel yang lain. Jadi mereka ini tersebar. Saudara. Kalau suku-suku yang lain itu kan menetap, ditentukan bagian-bagiannya. Sedangkan untuk orang Lewi itu dia menyebar. Dan khususnya mereka tempat tinggalnya ada di kota perlindungan. Saudara, harus kita ingat baik-baik bahwa bangsa Israel itu adalah negara yang teokratis. Sudah tahu teokratis ya? Apa saudara? Teokratis saudara. Artinya pemimpinnya siapa saudara? Tuhan, bukan presiden saudara ya? Tuhan. Kalau negaranya teokratis, maka hukum tertinggi itu sebenarnya ada pada siapa saudara? Ya Tuhan, tapi imam sebagai apa saudara? Wakilnya Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, ketika kita katakan 6 kota perlindungan ini ditentukan, sebenarnya 6 kota ini kota yang penting. Nangkep gak? Saudara nangkep ya? Kalau di Indonesia ini tempat pentingnya ya bagian-bagian pemerintah. Kalau seandainya ada gereja ya cuman dibilangnya tempat ibadah. Tapi 6 kota perlindungan di mana para Lewi ini berada, itu bukan hanya sekedar disebut tempat ibadah, saudara. Tetapi apa? Sistem pemerintahan, ada tempat-tempat penting dalam pemerintahan, saudara. Hukum ada di sana. Jadi kalau dibayangkan, saudara, di kota perlindungan ini itu kota-kota yang penting. Nangkap ya? Halo, saudara nangkap? Come on. Apa coba itu? Saudara, kalau dibilang ini kota penting, otomatis perekonomiannya juga baik, saudara. Bayangkan saudara ya, dari 11 suku yang lain, mereka itu memberi 1/10-nya ke orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi tinggalnya di mana saudara? Di kota perlindungan. Anggap ya? Jadi bisa dibayangkan kalau semuanya memberi 1/10, saudara. Orang-orang Lewi ini kotanya kaya raya, saudara ya. Maka dari situ di sana perekonomiannya baik. Ada bantuan sosial juga di sana. Karena ada perintah Tuhan 1/10-nya juga harus digunakan membantu orang-orang miskin, orang-orang yang mampu. Jadi kalau seandainya ada orang Israel merasa uangku habis nih, aku nggak bisa makan, miskin, dia datang ke kota perlindungan untuk mencari bantuan, saudara ya. Yang ketiga, saudara, ada di sana diagnosis medis. Saudara, pada waktu zaman bangsa Israel itu nggak ada dokter, saudara ya. Belum ada masa-masa secanggih kita yang ada dokter, ada yang bagian pengobatan, nggak ada, saudara. Pada masa itu bahkan diagnosis penyakit kusta aja itu dilakukan oleh siapa, saudara? Kalau saudara baca Alkitab, para imam. Berarti dari sisi ekonomi oke, pemerintahan oke, politik oke, religi oke, diagnosis medis, hal-hal kesehatan oke bisa. Jadi ibaratnya tuh gini, saudara. Kota perlindungan ini ditentukan menjadi solusi lengkap. Coba bilang, solusi lengkap. Solusi lengkap. Jadi ibarat kalau zaman modern, saudara ya, saudara lagi sakit, hubungi Pak Pingan. Atau lagi nggak ada uang, hubungi Pak Pingan. Atau lagi apa, saudara? Lagi kena jerat hukum, Pak Pingan. Semuanya Pak Pingan, saudara ya. Nanti Ceheni yang pusing, saudara.
itu adalah solusi lengkap. Istilahnya gini, para imam ini ditentukan pada waktu itu menjadi solusi lengkap. Kota perlindungan ini solusi lengkap. Dan yang paling penting, saudara, ini yang garis bawah ya. Kota perlindungan itu tempat untuk berlindung dari kasus pembunuhan. Oke, garis bawah itu dulu, kasus pembunuhan, saudara. Jadi kalau misalnya ada orang bunuh, dia larinya kemana, saudara? Kota perlindungan. Kalau saudara baca lebih detail tentang lengkapnya solusi di kota perlindungan, hukum tentang keimamatan itu banyak, saudara. Tentang hukum pemulihan. Kalau ada yang selingkuh, istrinya dibawa ke imam. Kalau saudara baca ya, di imamat itu lengkap. Anak durhaka dibawa dikit-dikit ke imam. Jadi semuanya serba imam, saudara. Nah, saudara garis bawahi tempat berlindung dari kasus pembunuhan ya. Next, kita lanjut. Saudara masih bersama dengan saya? Baca-bacanya ini kayak apa sih yang? Ya, saudara masih bersama dengan saya, amin. Nah, saudara, spesialnya apa sih? Saya tuh bertanya sama Tuhan gitu. Waktu saya baca, apa spesialnya kalau dia melindungi seseorang pembunuh dari jerat hukum? Apa spesialnya kota perlindungan ini, saudara? Waktu saya renungkan ini, Tuhan kasih satu rema, saudara. Ini, saudara, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Tidak ada dosa yang dampaknya lebih mengerikan daripada membunuh. Karena dengan membunuh, kita merebut segalanya dalam hidup seseorang, yaitu apa, saudara? Nyawa. Saudara, memang akar dari dosa bukan tentang pembunuhan, saudara. Ini istilahnya gini, buahnya itu, kalau orang berdosa, buahnya itu yang dampaknya paling negatif, saudara. Kok bisa saya bilang kayak gitu? Orang kalau dibunuh, saudara, semuanya selesai. Betul apa betul? Kalau saudara punya barang berharga dicuri sama orang, saudara masih bisa nggak mengembalikan barang itu? Saudara masih bisa maafkan kan? Tapi kalau saudara dibunuh, saudara bisa maafkannya dengan cara gimana? Saudara nggak bisa kan? Saudara sudah hilang. Betul apa betul? Bayangkan saudara kalau saudara punya keluarga, tuh lihat ada wajahnya ya. Keluarga itu bahagia, saudara. Kalau saudara punya keluarga bahagia, happy, terus tiba-tiba orang yang kau sayangi tiba-tiba dibunuh, saudara bisa memaafkan? Kalau saudara ngomong bisa memaafkan, luar biasa sih. Saya mundur saya, saudara. Saudara bisa memaafkan? Sulit atau mudah, saudara? Kalau orang cuma nyuri handphone saudara, kira-kira saudara bisa memaafkan nggak? Enggak ada yang bisa, saudara ya. Tapi kemampuannya lebih mudah nggak, saudara? Bener apa betul? Orang berzina, dia masih bisa mengalami pemulihan dengan cara apa? Ya berhenti berzina. Tapi kalau orang sudah membunuh, misalnya ada seseorang dibunuh gitu ya, dia mau bertobat dengan cara gimana? Dia tidak bisa mengembalikan orang yang sudah mati, gitu. Jadi dosa pembunuhan sebenarnya kenapa kok ditaruh kota perlindungan khusus untuk dosa pembunuhan? Karena sebenarnya ini dosa yang paling ekstrim. Tuhan tuh mau bilang, kalau seandainya aja dosa membunuh, Tuhan punya solusi. Apalagi dosa yang lain. Sudah tahu ya? Kalau dosa yang paling ekstrim aja Tuhan sanggup ampuni, apalagi dosa yang lebih ringan efeknya. Sudah nangkep? Hello? Kalau dosa membunuh aja Tuhan punya solusi. Ya, dosa apa sih, saudara? Saudara bohong misalnya, dosa bohong. Tuhan punya solusi nggak, saudara? Amin. Siapa yang percaya dosanya diampuni sama Tuhan? Siapa yang percaya kalau semua dosa itu ditanggung oleh Yesus Kristus? Amin. Kita diampuni, amin. Nah, saudara, kita lihat lagi ya. Next, lanjut. Nah, kota perlindungan ini bagus, saudara. Sebenarnya tempat untuk berlindung. Memang benar untuk berlindung dalam segala aspek tadi ya kita lihat. Tapi ada beberapa kekurangan, saudara. Orang yang punya dosa bunuh, dia harus membunuhnya dengan cara apa, saudara? Gak sengaja. Betul apa betul? Kalau sengaja, saudara, diapain? Menurut hukum Taurat, dibunuh. Berarti aman nggak sebenarnya kalau misalnya ada seorang pembunuh gitu ya? Hidupnya sudah nggak aman. Bagaimana dengan dosa yang dilakukan secara sengaja? Dikatakan ya harus dibunuh, tidak aman. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau gitu ini kan aku membaca tentang kota perlindungan. Saudara kalau baca Alkitab, saudara baca pas bagian kota perlindungan, fungsinya apa sih? Kan kita kalau baca Alkitab, saudara inginnya Tuhan hari ini bicara sama apa ya buat aku? Gitu kan, saudara? Setuju? Kira-kira apa ya pentingnya buat aku? Saya tanya sama Tuhan, ini nggak penting aku baca ini, tapi Tuhan kayak taruh di hati saya kuat,
Baca terus. Saudara, kenapa kok jumlahnya disebutkan 6? Pernah berpikir nggak? Saudara, tidak ada angka yang kebetulan di dalam Alkitab. Setuju apa betul? Setuju? Betul? Gak ada yang kebetulan. 6 itu saudara, di Alkitab melambangkan apa? Bilangan manusia. Makanya kita muncul ada angka 6. Artinya bilangan manusia yang berusaha menjadi sempurna. Padahal manusia nggak sempurna. Dan saudara harus tetap ingat gini saudara. Apa yang ada dalam perjanjian lama, itu adalah bayangan dari apa yang ada dalam perjanjian baru. Halo, amin. Jadi kita membaca 6 kota perlindungan ini, kita harus melihat apa ya? Apa yang ada dalam perjanjian baru ya? Tuhan mau bicara tentang apa ya? Sudah siap? Mendengar rahasianya apa? Nah, sudah 6 kota perlindungan ini sebenarnya lambang dari apa sih dalam perjanjian baru? Lambang apa sih? Dia ini bayangan dari apa sih dalam perjanjian baru? Kita buka next slide. Nah ini saudara, kota perlindungan itu adalah lambang dari pribadi Yesus Kristus. Amin. Kota perlindungan itu adalah lambang dari pribadi Yesus. Bahkan Yesus Kristus yang menyempurnakan bayangan itu. Setuju apa? Setuju? Amin. Dan kenapa kok Yesus Kristus ini dikatakan, saya katakan sebagai apa ya? Yang sempurna dari tempat perlindungan. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 34. Kita baca bersama-sama ya. Sudah masih semangat? Amin. Come on, kita baca 2-3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Makora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, tadi saya bilang garis bawahi kata membunuh dengan sengaja. Oke. Pembunuhan ya saudara, tentang dosa pembunuhan ya. Saudara lihat, harusnya kan kalau kota perlindungan di dalam perjanjian lama, dia hanya melindungi apa saudara? Pembunuh yang tidak sengaja. Nah sekarang kita lihat saudara, bayangannya kita lihat di dalam perjanjian baru. Yesus ini saudara, dalam posisi diapain saudara? Dia sedang disalib. Setuju ya? Apa yang sebenarnya terjadi ketika Yesus sudah disalib, sudah mengalami skenario yang mengerikan saudara? Yesus bilang gini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak..." Amazing saudara. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Terus saudara, kalau kita mau telusuri, sebenarnya yang menyalibkan Yesus ini kan para imam. Mereka itu sudah merancangkan dari sejak awal untuk apa? Membunuh Yesus. Ini pembunuhan berencana saudara. Kalau ini dalam hukumnya yang 6 kota perlindungan itu harusnya dibunuh juga. Betul? Tapi apa yang terjadi? Para imam ini merancangkan skenario sedemikian rupa, akhirnya berhasil untuk gimana caranya membunuh Yesus. Tapi lihat saudara, responnya Yesus luar biasa sekali ya. Siapa yang bangga punya Yesus? Amin. Apa yang dikatakan Yesus? "Bapa, ampunilah mereka." Mereka nggak tahu. Loh, realitanya tahu atau enggak saudara? Tahu kan? Realitanya sengaja saudara. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Mengampuni. Wow, itu amazing saudara. Artinya apa? Yesus ini adalah bayangan saudara. Yesus ini adalah apa ya? Kesempurnaan dari bayangan 6 kota perlindungan ini tadi. Amin. Yesus adalah kota perlindungan yang sempurna. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah kota perlindungan yang sempurna? Hello? Dia adalah tempat perlindungan yang paling secure saudara ya. Kalau seandainya saudara punya dosa membunuh ya, saudara habis bunuh seseorang secara sengaja, saudara mau berlindung kemana saudara? Ya saudara, ya, tapi kan tetap di penjara Pak. Ya memang di penjara, tapi pengampunan Tuhan di dalam hidupnya ada atau enggak saudara? Ada. Amin. Nah, tadi saya bilang ekstrimnya, kalau dosa membunuh aja diampuni, apalagi dosa yang lain. Hello, siapa yang di sini banyak dosanya? Saya saudara ya. Hello, saya di sini banyak dosanya. Apakah semua dosa itu dilakukan secara tidak sengaja? Enggak juga. Yang enggak juga angkat tangan dong. Ada yang dilakukan dengan sengaja enggak saudara? Bohong putih Pak, bohong putih. Apa bohong putih itu saudara? Amin. Yesus adalah tempat perlindungan yang sempurna. Amin.
Saudara, dari tadi saya ini kenapa sih kok harus pelan-pelan gitu ya? Kayaknya kok nggak langsung to the point-nya. Saya harus pelan-pelan. Sebenarnya saya tuh ngajarin sesuatu, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, lakukan dengan seperti ini. Saudara mencari apa ya? Nasihat di dalam Alkitab itu gampang atau enggak, saudara? Ya ada yang kalau nggak paham susah, tapi sebenarnya mudah, saudara. Saudara baca kisah apapun dalam Alkitab, saudara bisa memetik, oh berarti aku harus ngapain ya? Betul? Tapi kalau saudara menemukan pribadi Yesus yang tersembunyi, itu yang susah. Nangkep? Saudara perlu Roh Kudus, ini apa artinya ya? Hello? Hening sekali saudara. Amin? Lihat saudara, kota perlindungan itu sebenarnya berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Saudara, kalau seandainya gini, kalau semua dosa kita, termasuk dosa untuk yang dilakukan dengan sengaja itu diampuni, kira-kira kutuk itu bisa dekat sama kita nggak, saudara? Halo, kutuk itu ada karena apa sih, saudara? Karena ada celah kan? Karena kita melakukan satu kesalahan kan? Tapi kalau seandainya kita berlindung pada pribadi Yesus dan kita diampuni, ada nggak kutuk, saudara? Nggak ada. Kalau kutuk nggak ada, artinya yang ada apa, saudara? Berkat. Siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Datang kepada kota perlindungan, tempat perlindungan yang sempurna. Siapa, saudara? Pribadi Yesus Kristus. Amin. Lengkap, saudara ya. Kalau kota perlindungan yang 6 itu tadi hanya melindungi dari pembunuhan, di dalam Yesus engkau mendapatkan perlindungan bukan hanya tentang dosa, saudara, tapi include all. Bilang include all. Semuanya aspek hidupku. Amin. Gak ada yang terhilang, saudara. Makanya ada kalimat tadi, nothing missing, nothing broken, saudara. Karena kita berlindung kepada siapa? Yesus. Amin. Saudara, gini, mudah kalau kita itu gini, saudara. Kalau seseorang minta pertolongan sama Tuhan, dia lah hidupnya lagi benar, mudah nggak, saudara? Kira-kira mempercayai Tuhan pasti tolong mudah nggak? Hah? Mudah. Bisa gini, saya hidupnya benar, wah aku benar nih hidupku. Aku minta tolong Tuhan, bantu aku menyelesaikan perkuliahan. Mudah nggak, saudara, mempercayai Tuhan pasti tolong? Halo? Mudah, saudara. Tapi sekarang kalau posisinya kayak gini, saudara ini orang yang punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan. Saudara minta tolong sama Tuhan, saudara percaya nggak kalau Tuhan bisa tolong? Mudah nggak mempercayainya? Misalnya saudara banyak dosanya nih. Halo? Kan banyak orang bilang, kalau kamu banyak dosanya, Tuhan nggak akan tolong. Betul atau betul? Halo? Kalau banyak dosanya Tuhan mau nolong atau enggak, saudara? Tak tes dulu. Kalau banyak dosanya Tuhan mau tolong atau enggak, saudara? Misal saudara hari ini habis gosip gitu ya, full 24 jam gosip. Terus saudara punya masalah, saudara minta tolong sama Tuhan, Tuhan mau tolong atau enggak, saudara? Kenapa? Halo? Kenapa, saudara? Harusnya kan biasanya di agama manapun saudara akan temukan, Tuhan akan nolong kalau umatnya hidup benar. Hello? Betul apa betul? Makanya banggalah jadi orang Kristen, saudara ya. Kita hidup aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Oke? Setuju? Amin? Oke. Lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan, saudara, bagaimana caranya kita itu masuk ke dalam kota perlindungan? Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 22. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kemana? Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kita ada di mana berarti, saudara, sekarang? Kita sudah datang di mana? Bukit Sion, kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem surgawi. Saudara, sebenarnya Yerusalem yang dimaksud ini bukan Yerusalem secara fisik, saudara ya. Kan kita sekarang ada di Indonesia ya. Kita nggak lagi ada di Bukit Sion, betul apa betul? Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa kita ini sebenarnya sudah ada di dalam Bukit Sion, di kota Allah yang hidup, yaitu apa? Yerusalem surgawi. Saudara, di dalam Yerusalem surgawi tidak ada yang namanya bait Allah. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, bait Allahnya itu adalah Tuhan sendiri. Betul apa betul? Yang baca Alkitab pasti paham apa yang saya ucapkan. Artinya gini, saudara, kalau Yesus yang adalah bait Allah, dia menerima kita.
Bahkan dosa yang terburuk tadi adalah membunuh dengan sengaja. Tuhan sanggup ampuni. Oke? Berarti Yerusalem yang baru nih, Tuhan sebagai pusat utama dari bait itu. Berarti Yerusalem baru ini sebenarnya saudara adalah kota perlindungan yang ke-7. Halo? Nangkep ya? Saudara gini, pada waktu 6 kota perlindungan ditentukan, Yerusalem itu belum ada, saudara. Di zamannya Yosua, pada waktu mereka perang dan menentukan 6 kota perlindungan, Yerusalem itu belum ada, saudara. Yerusalem itu baru ada di zamannya Daud, khususnya kota Daud, saudara. Karena Yerusalem itu penduduknya waktu itu Yebus, kalau asal saudara baca. Itu sulit sekali ditaklukkan. Suku Yehuda nggak bisa menaklukkan Yebus, sampailah muncul si Daud. Baru kita mendengar istilah kota Daud itu, saudara. Makanya kenapa kok Yerusalem itu tidak diikut sertakan menjadi kota yang penting pada saat itu. Tapi akhirnya kita sekarang mengetahui bahwa ada istilah Yerusalem baru. Amin. Di mana di situ sebenarnya adalah kota perlindungan yang ke-7. Nangkep ya maksud saya? Sudah nangkep? Hello? Yerusalem adalah kota perlindungan yang ke-7. Yerusalem yang dimaksud di sini, saudara, bukan Yerusalem berarti oke, mari kita pergi ke Israel, ke Yerusalem gitu ya. Bukan gitu, saudara. Tapi Yerusalem secara spiritual, bilang spiritual. Di dalam roh. Dan kebenaran. Posisinya kita, saudara, dikatakan kita itu sudah ada di Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Amin. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya kan gini, gimana caranya masuk dalam kota perlindungan itu? Betul apa betul, saudara? How kan? Jawabannya adalah beroperasi, do something di Sion. Semuanya kita ada di Bukit Sion ya, di dalam Yerusalem. Saudara gini, Bukit Sion dan Yerusalem itu sebenarnya sama, saudara ya. Di dalamnya Yerusalem itu ada, salah satunya Bukit Sion ini. Ada juga, kalau saudara nanti lihat di petanya, saya sebenarnya mau nampilkan videonya, saudara ya. Tapi nanti saudara takutnya bingung. Saya lihat petanya itu, bahkan Bukit Golgota, saudara, itu include di dalamnya untuk Yerusalem yang sekarang. Kalau zamannya Yesus, Golgota itu di luar, saudara, di luarnya Yerusalem. Nah, Bukit Sion itu ada di dalam Yerusalem itu sendiri, saudara. Nangkap ya? Halo? Nah, kalau kita sekarang ada di Bukit Sion, caranya masuk lebih masuk mengaktifkan kota perlindungan ini gimana? Kita lihat, saudara, apa yang ada dalam Bukit Sion. Oke? Sebentar lagi kita selesai, saudara. Next. Nah, ada apa dengan saudara? Ini sebenarnya keren. Saudara, ternyata ketika saya selidiki, Bukit Sion itu banyak sekali, saudara, hal-hal bersejarah yang penting. Yang pertama, di Bukit Sion, kalau saudara baca, itu tempat di mana kemah Daud itu diletakkan. Saudara tahu kemah Daud ya? Kemah Daud itu luar biasa, saudara. Kita baca coba, di 1 Tawarik 15 ayat 1 itu. 2, 3. Daud membuat baginya gedung-gedung di kota Daud ya, saudara ya. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Nah, di mana kota Daud itu? Coba kita lihat di ayat bawahnya. Kita baca 2, 3. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu apa? Jadi kota Daud ada di mana, saudara? Sion. Dan kemah Daud ini diletakkan di Sion, saudara. Kalau saudara selidiki, ada apa di dalam kemah Daud itu? Saudara, di dalam kemah Daud itu ada yang namanya tabut perjanjian. Dan di sana ada hadiratnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, berbeda dengan tabernakel Musa. Kalau kemahnya Musa itu, saudara, itu ada yang namanya pelataran, tempat kudus dan tempat maha kudus. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, saudara harus masuk kemana, saudara? Tempat maha kudus. Mudah atau enggak, saudara, masuknya? Hello, kenapa kok enggak? Karena tempatnya kudus. Kalau ada orang yang enggak kudus, enggak bisa masuk, saudara. Bisa mati. Betul. Nah, berbeda dengan kemah Daud. Kemah Daud itu, saudara, tidak ada pelindung antara ruang suci dan ruang maha suci. Semuanya open. Dan apa yang terjadi di kemah Daud, saudara? Orang-orang pada worship, pada dancing, pada nari-nari, pada muji Tuhan, tepuk tangan, saudara, main musik. Dan mereka mengalami kemuliaan Tuhan di sana. Tidak ada pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Keren ya, saudara? Sebenarnya itu apa sih, saudara? Sebenarnya itulah lambang dari orang Kristen.
Saudara, hari ini kita muji Tuhan, tepuk tangan, nyembah Tuhan, bebas, gak ada pemisah, tirai pemisah, saudara ya. Bayangkan kalau di mimbar ini ada tirai pemisah, saudara ya. Kopingan di sini, saudara nggak boleh lihat, nggak boleh masuk ke Roh Maha Kudus. Itu kan konyol, saudara. Tapi sekarang semuanya bebas. Kita semua bisa akses hadirat Tuhan dengan leluasa. Siapa yang percaya engkau bisa berjumpa dengan Tuhan? Amin. Amin. Engkau punya akses luar biasa dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kau. Amin. Nah, saudara, sebenarnya Sion itu adalah lambang apa? Worship. Bilang worship. Cara kita mengaktifkan tempat perlindungan yang ketujuh ini, saudara, di Sion ini tadi, di Yerusalem surgawi ini apa? Worship. Amin. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini? Kita tuh sebenarnya sedang berlindung. Hello. Bilang, aku sedang berlindung. Engkau sedang berlindung dari segala macam serangan kuasa kegelapan. Amin. Apalagi kita sebentar lagi liburan, mungkin ada yang mau kemana, pergi jalan-jalan. Percayalah bahwa Tuhan melindungi engkau. Amin. Dijauhkan dari segala macam kecelakaan. Kita nari, dancing, kita lompat-lompat, jadi semangat pujiannya. Kita sedang berlindung dalam tangan Tuhan. Saudara, waktu baca yang deklarasi itu, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, apa duduk dalam lindungan yang maha tinggi? Coba saudara renungkan. Saudara, biasanya cuma deklarasi, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Gimana caranya kita berlindung dalam naungan, dalam perlindungannya Tuhan? Jawabannya apa, saudara? Worship. Karena di Sion, di sanalah kota yang ketujuh, saudara. Yaitu apa? Tempat perlindungan. Amin. Saudara, kalau saudara telusuri lagi di Sion, itu ada kejadian apa, saudara? Pentakosta. Kita baca ya. Kisah Para Rasul 2:3. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, kalau saudara search ya tentang sejarah, tradisi sejarah, sebenarnya pada waktu mereka Pentakosta, mereka lagi berkumpul, itu sebenarnya ada di mana, saudara? Itu ada di Bukit Sion. Nangkep ya? Daerah Sion ini awal mula kekristenan itu, saudara. Mereka berkomunitas dan mulai menyebar. Di sana sudah ada pencurahan Roh Kudus. Itu melambangkan apa sih? Sekali lagi saya katakan, itu adalah lambang dari worship. Ketika engkau menyembah Tuhan, engkau sedang berlindung di dalam hadirat, engkau berlindung di dalam kota perlindungan yang ketujuh. Siapa yang percaya engkau sedang berlindung dalam naungan? Saudara, ibadah itu bukan hanya sekedar hal yang sia-sia, enggak, saudara. Apa yang kau lakukan, apalagi ketika engkau sungguh-sungguh nyembah, luar biasa, di dalam roh engkau sedang berlindung di dalam naungannya Tuhan. Makanya kenapa saat kita dipenuhi hadiratnya Tuhan, yang terjadi kita ngerasa lega atau malah sumpah, saudara? Halo, yang pernah mengalami hadirat Tuhan, lega? Karena apa? Kita sedang berlindung di sana. Hal-hal yang membuat kita merasa insecure. Tadi kan saya bahas tentang insecure, itu di remove. Amin. Kita mengalami yang namanya rasa aman di dalam hadiratnya. Makanya Daud itu kan kalau nulis, engkaulah kubu pertahananku, engkaulah gunung batuku. Semuanya isinya tentang perlindungannya Tuhan. Karena ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, that's it, dia merasa ketenangan. Amin. Kayaknya ada lagunya. Sebab hanya dekatmu, Allahku. Apa? Ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku. Kedamaian abadi, ya kan? Selalu di hidupku. Dimulai dari mana, saudara? Worship. Amin. Yang terakhir, saudara, perjamuan yang terakhir. Ada apa dengan Sion? Benar-benar terakhir ya, ada perjamuan terakhir dan terakhir gitu, saudara. Saudara, di Sion itu pada waktu para murid ini disuruh Yesus untuk carilah tempat di mana kita mau bersinggah, mau perjamuan gitu ya, saudara ya. Dan mereka menemukan sebenarnya tempatnya itu sama ketika mereka waktu pencurahan Roh Kudus. Halo, di mana itu? Di Bukit Sion. Saudara bisa baca itu tradisi kekristenan. Jadi pada waktu Yesus Kristus memecah roti, memberikan
cawan perjamuan, saudara, itu sebenarnya lambang apa, saudara? Lambang ini tadi, kita berada di dalam kota perlindungan. Amin. Kita baca ya, Lukas 22 ayat 11-12. 2, 3. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas, sama ya ruangan atas ya, sama yang tadi, yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus apa, saudara? Mempersiapkannya. Ruangan yang sama, the same place. Mereka waktu mereka kepenuhan Roh Kudus juga, mereka perjamuan itu di sini. Bicara apa sih? Kalau engkau mau masuk di dalam kota perlindungannya Tuhan, yang ketujuh, bersekutulah dalam tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Saudara, perjamuan itu bukan hal yang rutinitas, saudara. Ketika engkau mengangkat tubuhnya Tuhan dan engkau mengangkat darahnya Yesus, itu ada kuasa di dalamnya. Setuju? Kau sudah masuk dalam kota perlindungan. Amin. Siapa yang percaya engkau masuk dalam kota perlindungan? Amin. Amin. Bilang, saya masuk. Dalam kota perlindungan. Ketika aku nyembah, ketika aku masuk dalam perjamuan, aku mengalami perlindungan Tuhan yang setia. Amin. Bilang amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat. Lanjut sudah. Next. Ini quotes-nya Jeremiah Joseph. Kita baca 2-3. Saat merasa insecure, tempat perlindungan yang paling aman itu berada dalam hadirat dan menikmati perjamuan. Amin. Saudara, buat saya ini dua kunci utama, saudara. Ketika saya merasa takut, ketika saya merasa insecure, saya seringkali melakukan ini dengan cara worship. Dan yang kedua, perjamuan. Kenapa sih kok perjamuan, saudara? Pada waktu engkau mengangkat tinggi tubuh dan darah Yesus, kau sedang melihat kembali, merefleksikan kembali, iya ya, semuanya itu sudah ditebus Yesus Kristus di atas kayu salib. Ngapain aku harus khawatir? Betul apa betul, saudara? Ngapain harus cemas kalau semuanya sudah dibayar oleh Yesus Kristus? Kita hanya tinggal menerimanya dengan iman. Amin. Saudara, saya ini tipe orang yang mudah insecure sebenarnya. Sedikit kesaksian aja, karena saya dari keluarga broken, rasa pede itu nggak mudah buat saya. Buat saya untuk berjuang dengan dengan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu nggak mudah. Saya seringkali merasa insecure, dikit-dikit kayaknya aku nggak bisa, kayaknya ini nggak mungkin deh. Saya sering mengalami itu, saudara. Bahkan saudara, untuk saya bisa khotbah, itu buat saya kayak apa ya, saudara? Ini kayak mimpi atau gimana, saudara? Tapi satu hal, kalau saya bisa hari ini berkhotbah, saudara, bisa dengan PD-nya, bahkan worship leader, saudara. Saya ini bukan aslinya bukan worship leader, saya ini cuma di belakang layar main musik, saudara. Itu semua perjalanan yang tidak mudah, tapi saya temukan rasa aman itu di dalam hadiratnya Tuhan. Saudara, sedikit kesaksian nih. Pada waktu bulan Desember, akhir Desember, saudara, saya tuh lagi melayani KKR di Kalimantan Selatan. Buat saya itu tantangan yang nggak mudah, saudara. Karena pesertanya, jemaatnya itu orang-orang dari aliran Protestan. Saudara bayangkan ya, KKR itu artinya apa, saudara? Kebangunan rohani kan, saudara? Yang terjadi apa, saudara? Terima urapan, gitu kan? Dan kalau isinya semuanya orang Protestan, saudara, mudah atau sulit? Mudah atau sulit, saudara? Sulit kan? Dan saya mengalami, saudara, pesertanya itu banyak sekali. Dari berbagai macam gereja dikumpulkan jadi satu, dan saya tanya ke panitianya, ini dari jemaat mana ya? Gereja-gereja Protestan. Langsung saya khotbah yang sudah saya buat tentang kebangunan rohani itu langsung saya berpikir ulang, Tuhan, kayaknya aku salah nih mendesain khotbahnya. Khotbahnya tentang baptisan roh gitu, saudara ya. Tapi pesertanya Protestan semua, saudara. Saudara tahu orang Protestan itu anti sekali dengan bahasa roh, saudara. Saudara lihat konten-konten di TikTok tuh biasanya bagaimana bahasa roh itu dianggap sesat dan lain sebagainya, saudara. Itu tidak mudah sekali. Saudara, pada waktu saya tahu tentang itu, saya langsung datang dalam hadiratnya, saudara, ke kota perlindungan, saudara. Aku insecure, Tuhan, aku nggak bisa.
ini kali pertama saya memimpin ibadah KKR dengan jumlah yang banyak. Kalau mimpin saudara yang jumlahnya segini sudah terbiasa saudara ya. Tapi ini KKR saudara ya. Gimana Tuhan? Saya masuk dalam hadirat Tuhan dan saya dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Bahkan sampai detik-detik hari H, di hari H-nya saya cuma minta, Tuhan aku minta urapan, aku minta hadirat-Mu. Aku minta hadirat-Mu. Pada waktu ibadah saudara, ya ibadah biasa. Worship leader-nya itu yang karismatik saudara ya, yang teman saya yang juga ketua panitia, dia yang semangat berapi-api saudara. Dia pingin ibadahnya itu dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Tapi saya yang lihat saudara, dia tuh sampai capek ngajak para pesertanya ini untuk excited. Saudara bisa bayangkan orang Protestan kalau berdoa kan, ya biasa aja gitu ya, tepuk tangannya, tepuk tangan biasa saudara. Dia sampai capek, sampai di titik terakhir mau khotbah itu saudara. Dia sampai udah capek, Tuhan kami sudah lelah Tuhan. Biarkan hadirat-Mu turun. Di titik itu saudara, saya ngerasakan hatinya dia, kasihan banget dia berjuang dengan sekuat tenaga gitu saudara ya. Saya coba berdoa, Tuhan kasih hadirat-Mu. Hadirat-Mu, saudara, satu hal saya percaya ini, kalau Tuhan jamah, mau dia Protestan, mau dia Katolik, mau dia agama apapun saudara, bisa ngalami Tuhan nggak? Ya. Yes. Saudara, saya pernah mendoakan orang yang Muslim sekalipun bisa bahasa roh saudara, tapi bedanya saudara, ini kan one by one gini saudara ya. Kayak istilahnya orang tawuran itu by one lah, masih bisa. Okay? Ini banyak orang saudara yang karismatik cuma sedikit saudara ya. Tapi satu hal, pada waktu itu saya melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib saudara. Tiba-tiba pada waktu di titik terakhir, waktu mau diserahkan sama saya, itu lawatan kuat banget. Pada waktu saya naik, saya sendiri kepenuhan hadirat Tuhan. Itu kayak saya naik itu bukan kayak diri saya lagi. Saya yang awalnya insecure, aduh ini kayaknya nggak bisa. Tiba-tiba saya merasakan, it's not me, ini bukan aku. Saudara, lawatan Tuhan luar biasa. Saya khotbah, saya jelaskan tentang bahasa roh, saya tantang. Saudara yang mau bisa bahasa roh, maju ke depan. Yang mau ngalami bahasa roh, maju ke depan. Saudara, itu tantangan gampang atau enggak saudara? Sulit sekali itu. Kalau seandainya saya dalam posisi lagi insecure, no thanks lah Tuhan ya, saya serahkan ke Bapak Gembala aja. Kalau ada booking ngaji, serahkan ke Bapak Gembala. No. Pada waktu saya undang ke depan, tiba-tiba lawatan Tuhan luar biasa dan mereka berbahasa. Dari yang beberapa orang yang kayak skeptis saudara, kayak apa sih ini kayaknya, apa sih gitu kan, ikut-ikutan semua saudara. Dan mereka dilawat Tuhan luar biasa. Saudara, itu dimulai dari apa sih? Berlindung di dalam hadirat Tuhan. Berlindung di dalam kota perlindungan yang ketujuh. Amin. Saudara mau mencari ketenangan? Amin. Masuk dalam kota perlindungan Tuhan. Amin. Demikian khotbah saya. Saudara terberkati. Amin. Kasih keputusan yang terbaik.